Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sejenak mari kita lupakan kenyataan pahit Timnas Garuda yang gagal lolos dari penyisihan grup Piala AFF 2024. Yang lalu biarlah berlalu. Mari menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang masih ada harapan untuk lolos. Dan Indonesia berencana mendatangkan pemain naturalisasi baru. Memang, di Timnas Indonesia saat ini sudah ada pemain sekaliber seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan kawan-kawan. Tapi Timnas Indonesia masih butuh pemain baru lagi untuk mengisi pos depan dan lini tengah untuk memperoleh poin di kandang Socceroos. Syukur-syukur bisa mempermalukan Jack Irvin dan kawan-kawan di hadapan penonton Socceroos. Sebelum mengulas satu persatu siapa sosoknya, yuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tak ketinggalan video-video terbaru dari Starting Eleven. Mengalahkan Australia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia, hukumnya bukan sunnah lagi, tapi sudah wajib. Indonesia yang masih berada di klasemen 3 grup C masih rawan digoyang oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Poinnya sama, hanya terpaut selisih gol saja. Tentu ini bisa jadi mimpi buruk jika Indonesia tak mengamankan poin saat bertamu ke negeri Kangguru. Maka untuk menghadapi laga berat tersebut, Indonesia tengah mempersiapkan semuanya dengan matang, termasuk mendatangkan pemain baru berkualitas Eropa. Salah satu di antara pemain yang dipersiapkan oleh PSSI itu adalah Jairo Riedewald. Ya, tepatnya setelah laga lawan Bahrain dan Cina pada 19 Oktober 2024, media Belanda Football Premier membocorkan kalau ada salah satu pemain kelahiran Belanda bakal masuk agenda naturalisasi PSSI. Lewat penuturan pemimpin redaksi Football Premier, Jairo Riedewald kemungkinan bakal bergabung bersama Tom Haye dan kawan-kawan. Tentu saja Jairo Riedewald adalah pemain berkualitas yang pernah dilahirkan. Bagaimana tidak, dia pernah memperkuat klub papan atas Eropa Crystal Palace. Dia mulai berseragam The Eagles pada musim panas bulan Juli 2017. Pemain kelahiran 9 September 1996 tersebut berperan sebagai gelandang bertahan. Kedatangan Riedewald bisa membuat lini tengah Timnas Indonesia makin hidup, sebab pemain yang pernah memperkuat Timnas Belanda dari kelompok usia hingga senior ini dikenal lincah, kuat, dan cepat. Ia punya daya jelajah di lini tengah bagus. Bahkan pelatih Crystal Palace kala itu, De Boer, mengakui skill yang dimiliki Riedewald. Pemain yang sekarang ini memperkuat Royal Antwerp FC itu termasuk pemain yang serba bisa. Oleh karena itu, dia cocok dengan taktik Sinteyong yang suka dengan pemain yang punya pergerakan cair. Jika Jairo Riedewald berhasil didatangkan, Indonesia tak perlu minder lagi melawan Jepang nantinya. Kabar yang beredar, mantan pemain Crystal Palace itu punya darah Indonesia. Seperti yang dilansir bola.com bahwa nenek dari Jairo Riedewald tinggal di Ambon. Ibunya adalah seorang blasteran Indonesia Belanda dan ayahnya berasal dari Belanda. Secara garis keturunan memang memenuhi, hanya saja untuk menaturalisasi Jairo agak berat. Hal itu diakui sendiri oleh exco PSSI Arya Sinulinga. Kalaupun ingin menaturalisasi mantan pemain Crystal Palace itu, selain sulit juga butuh waktu yang tidak sebentar, mengingat sang pemain pernah membela timnas senior Belanda. Kabar tak kalah menghebohkan, naturalisasi selain Jairo Riedewald yang pernah debut melawan Persija Jakarta itu, salah satunya adalah Ole Romani. Pemain dari FC Utrecht ini bahkan terang-terangan sudah menunjukkan akan membela Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu sempat nonton langsung laga Indonesia menjamu Jepang pada 15 November 2024. Jejak kehadiran Bang Ole ke Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan tanpa alasan atau cuma iseng-iseng saja, tapi rupanya pemain kelahiran tahun 2000 itu bakal menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ia tengah dipersiapkan untuk mengisi pos depan Timnas Garuda.
Ole Romeni masuk dalam radar PSSI begitu diketahui neneknya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ia memenuhi syarat naturalisasi yang ditetapkan oleh FIFA, di mana ada kaitan keturunan baik dari bapak maupun ibu Ole Romeni. Sungguh keberkahan yang luar biasa bagi Indonesia. Sebab di timnas Indonesia sendiri masih memerlukan striker tajam seperti Bang Ole. Dia adalah sosok striker muda yang punya potensi bagus. Pemain FC Utrecht itu dikenal sebagai striker yang mematikan. Selama perjalanan karir sepak bola Romeni, dia sudah mengemas 41 gol dan 15 assist dari total 194 pertandingan yang pernah dilakoni. Catatan statistik tersebut membuktikan kalau Ole Romeni striker yang bisa diandalkan. Ole tak hanya seorang pemantul bola, tapi juga punya mobilitas tinggi. Pergerakannya tak cuma berkutat di lini depan, tapi juga menyisir di posisi sayap. Ole Romeni juga mau turun menjemput bola, karakter yang juga kebetulan disukai oleh Sinteyong. Saat ini Ole Romeni memang jadi fokus PSSI. Arya Sinulinga mengatakan bahwa dokumennya hampir selesai, meski masih proses namun sudah mendekati final. Harapannya proses naturalisasi pemain FC Utrecht itu bisa selesai sebelum laga melawan Australia, sehingga bisa langsung debut di laga 20 Maret 2025 itu. Selain Ole Romeni, jelang menghadapi Australia, PSSI juga menyiapkan striker baru. Dia adalah Mauro Zylstra. Namanya mungkin tidak asing sebab pemain yang membela FC Volendam itu telah lama santer dikabarkan akan membela timnas Indonesia. Mauro sebagai striker termasuk pemain yang gacor. Buktinya Mauro yang masih berusia 20 tahun itu mengantongi 9 gol dan 1 assist selama 19 pertandingan pada musim 2023-2024. Pencapaian itu menegaskan bahwa Mauro Zylstra adalah sosok pemain potensial yang cocok untuk membenahi lini depan timnas Indonesia yang sering membuang peluang bagus di kotak penalti lawan. Hal itu tak mengherankan bila di musim 2024-2025 Mauro tampil mengesankan bersama FC Volendam U21. Pemain yang lahir pada 9 November 2004 itu sudah berlaga sebanyak 9 kali. Dia sudah berhasil mengoleksi 6 gol dan 2 assist. Sayangnya tidak seperti Ole Romeni, proses naturalisasi Zylstra tak akan bisa selesai dalam waktu dekat sebab baru mulai tahap awal. Pihak PSSI kabarnya masih melihat-lihat dulu dokumennya apakah Zylstra bisa dinaturalisasi. Jadi PSSI tak bisa menjanjikan. Zylstra sendiri kabarnya memang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Kebetulan neneknya berasal dari Bandung. Maka secara status naturalisasi ia bisa menjadi kewarganegaraan Indonesia meski tinggal dan besar di Belanda. Kehadiran Jero Riedwold, Ole Romeni dan Mauro Zylstra pasti akan sangat menguntungkan timnas Indonesia. Seandainya ketiga pemain ini berhasil dinaturalisasi, Indonesia akan makin kuat, khususnya di lini tengah dan depan. Ketika timnas Indonesia kuat, maka potensi untuk menang pun meningkat. Mari kita berdoa agar proses naturalisasi pemain abroad lancar-lancar saja, sehingga sisa laga di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia, Indonesia meraih kemenangan demi kemenangan.